Terima kasih Ustaz dari waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini yang pertama kalinya saya hadir di tempat ini mengisi pengajian waktu Ustaz Nadir. Ya, tadi mukadimah sudah disampaikan di awal, jadi kita langsung ini aja ya Ustaz Nadir. Kita ini di sini adalah Pak Ustaz Nadir sudah berjalan sekitar 3 tahun ya untuk pengajian ya, barakallah. Ya. Apa sih Bu itu pengajian itu? Thalabul ilmi itu apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimati. Jadi wajib nuntut ilmu hukumnya bagi laki-laki muslim maupun muslimah perempuan. Ya. Saking wajibnya utlubul ilma ilal lahdi minal mahdi. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Saking wajibnya. Nuntut ilmu itu mulai dari lahir hingga sampai liang lahat. Kalau bahasa kami sana, tuntutlah ilmu dari liang paha tapi ke liang lahat. Gitu. Saking wajibnya. Nuntut ilmu ini tidak dituntut untuk berapa kadar paham, kemampuan yang diserap. Tidak dituntut untuk kadar itu, Bu. Tapi dituntutnya adalah menuntut ilmu. Adapun paham dan tidaknya, adapun di majelis taklim hanya sekedar untuk misalkan hadir saja, bahkan tidur pun di majelis taklim itu dapat pahalanya. Ya, apalagi melek berarti, apalagi mencatat misalkan. Itu dapat pahalanya. Meskipun di belakang sana sambil bisik-bisik, oh itu siapa ya, itu siapa, dapat pahalanya itu. Ya, apalagi yang perhatikan fokus. Nah, sungguh sangatlah beruntung yang orang yang ingin menuntut ilmu, karena ini salah satu manusia pilihan Allah. Dan jika manusia tidak Allah pilih, tidak akan mau untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah sampaikan, mayurillahu yufaqihu fid din. Allah akan menghendaki manusia atau hambanya untuk mengenal ilmu agamanya, tergantung Allah akan menghendakinya. Ya, jika tidak Allah kehendaki maka tidak akan paham untuk mengenal ilmu agama. Jadi ibu-ibu ini sangatlah beruntung. Ya, rajin menuntut ilmu, ke majelis taklim atau bergiliran di rumah-rumah. Bu, perlu ketahui, orang yang menuntut ilmu itu matinya mati syahid. Mau mati syahid? Mau? Siap? Yang ilmu sampai mati? Siap? Niatkan ajam dalam hati. Niat dulu. Saya berajam akan menuntut ilmu sampai mati. Insya Allah. Insya Allah harus yakin, Bu. Tidak perlu ibu bisanya ukuran bisanya, tapi nuntut ilmunya dulu. Itu Allah akan maafkan segala ampunan dosa-dosanya. Mulai dari langkah dari rumah itu diampuni dosa-dosanya, hingga ke tempat majelis ta'lim, hingga kembali ke rumah. Allah ampuni dosanya. Dan Allah maafkan atas kesalahan dalam peribadatannya. Kalau orang itu menuntut ilmu, setelah mengetahui ilmunya kemudian diamalkan, dijalankan, itulah yang dimaksud daripada hasil nuntut ilmu atau belajar ilmu. Begitu. Baik, kita melanjutkan kepada hikmah-hikmah daripada menuntut ilmu. Tentu pastinya ada yang beberapa disampaikan oleh para asatid. Misalnya, oh jangan seperti ini, jangan seperti itu. Kemudian lalu bagaimana cara bergaul dengan masyarakat, bersikap pada saudara sesama, bersikap kepada orang tua, kemudian bersikap kepada suami. Ya, di situ akan disampaikan dengan melalui thalabul ilmi. Gitu, Bu. Ibu-ibu di sini hanya yang kebetulan ibu-ibu semua ya. Ini para asatidnya.
Kebetulan ibu semua, jadi saya akan menyampaikan temanya ibu-ibu aja lah, ya. Kebetulan ibu-ibu semua nih. Yang gendong juga calon mama itu ya? Hah? Iya kan? Anak-anaknya juga perempuan semua tuh kayaknya. Ya. Bu, ibu perlu tahu, perempuan itu gampang. Jadi perempuan itu mudah, simple. Hanya 2 syaratnya. Kalau mau masuk surga, 2. Apa itu? 1 pada taat pada suami, 2 taat pada Allah. Gitu. Ibu-ibu nggak wajib bu nyuci, apalagi masak, gendong anak, dan sebagainya. Nggak wajib ibu, sebetulnya suami yang wajib. Semuanya suami. Nah, setuju? Betul nggak? Setuju nggak? Nah, apa ibu tugas ibu? Nangkring aja di atas kasur, bersih-bersih aja, nah, mempercantik diri, persembahkan untuk suaminya. Jadikan suami ini sebagai seolah-olah di surga. Ya, ingat poin tadi 2, takwa, taat pada suami, takwa pada Allah. Nah, jadi ibu-ibu itu gak wajib melakukan aktivitas apapun di rumah. Tapi kalau taat pada suami, kata suami, tolong cuci baju, tolong masakin nasi, tolong anakku dijagain. Kan taat pada suami. Nah, itu adalah jadi aktivitas yang ibu lakukan itu jangan dikeluh kesahkan. Itu merupakan taatnya itu kepada suami. Ya, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Jangan sampai wah saya ditakdirkan seperti ini. Apakah seperti itu seorang perempuan? Oh tidak, ibu dapat pahala nanti. Kalau sudah tulus, ridho, menjalankan ketaatan pada suami, maka Allah akan mempersilahkan ibu masuk pintu surga dari manapun. Ibu nggak perlu tahajud, nggak perlu duha, nggak perlu apalagi sholat dan lain sebagainya. Cukup sholat wajib, cukup sholat puasa Ramadan yang wajib-wajib semua, yang wajib-wajib saja. Tapi Allah nanti berikan di yaumi saja. Silahkan, hai ibu-ibu yang cantik yang di kampung, kalau kau mau pilih pintu surga yang mana? Pintu surga Ramadan, pintu surga sholat duha, pintu surga tahajud, pintu surga dan lain dan sebagainya. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya 2 syaratnya. Taat pada suami dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya. Siap? Siap dulu. Nah, insyaallah, masya Allah. Simpel sekali. Jadi orang ibu-ibu ini sangat bersyukur, perlu disyukuri. Duit dicariin, ya kan? Apalagi kalau malam kedinginan dipelukin sama suami. Saya boleh nggak? Disebut nggak? Dibantu sama suami kalau kedinginan? Dibantuin kayak selimut gitu. Hah? Memang ibu-ibu ini harus penuh dengan kesabaran, penuh ketabahan untuk melayani seorang suami, tapi pahalanya luar biasa, Bu. Bu, ibu jangan beranggapan bahwa oh suami saya barangkali jul, suami saya tidak mau sholat, puasa dan sebagainya. Oh, it's okay, no problem, Bu. Antara pahala ibu dan pahala suami itu berbeda. Ibu takwa kepada Allah dan ibu jalankan ketaatan kepada suami sebagaimana mestinya. Itu tidak akan berubah pahala dan tidak akan mengikuti suaminya perbuatannya nanti dijauhi saja. Masing-masing nanti. Suami nanti misalkan suaminya meskipun itu durhaka terus kemudian ibu mengingatkan terus dan sebagainya, tapi tetap tidak melakukan ini dan itu. Oh, ibu konsisten tetap konsisten melayani seorang suami sebagaimana layaknya melayani suami. Terus kemudian tetap konsisten melaksanakan kewajiban ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana akan ketemu ibu melayani dengan sabar. Terus kemudian ibu takwa kepada Allah, nanti ibu akan dipersilahkan untuk masuk pintu surga yang mana saja. Suami ibu nanti akan ada penghisaban lain lagi, berbeda, ada garisnya. Seperti itu ibu-ibu ya. Siap? Siap ya? Insyaallah ya. Seperti itu, Bu. Jadi gak mesti kita berpikir, oh saya mau ikut suami aja. Suami saya juga gak sholat, saya juga mau sholat. Percuma saya sholat. Suami saya juga gak sholat. Tidak begitu, Bu.
berbeda, ya, berbeda. Jangan sampai ibu ikutin seperti suami ibu. Misalkan gini, maaf nih, misalkan contoh saja, ya, contoh. Dua ya, tadi taat kepada suami, kemudian kedua takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang nggak kira-kira diinformasikan seperti itu, ibu-ibu kalau masuk surga dengan demikian? Senang nggak? Mau dilakukan nanti? Dipraktekkan ya, belajar, dipraktekkan. Bu, suami pulang kerja disambut dengan senyuman, bu, senyum. Jangan cemberut. Ini mentang-mentang suami biasa bawa ikan dari laut, nggak bawa ikan misalkan ya, cemberut sambutnya. Itu dosa, bu. Ibu aja cemberut ketika lihat orang suami, dilihat sama suami ini cemberut. Itu nanti di hari kiamat dalam kitab Quratul Uyun mukanya akan hitam dan disandingkan ditempatkan di pinggir neraka jahanam. Kecuali ibu minta maaf, dilus-lus. Apa sayang, dilus-lus tadi maafkan istriku ini ya. Tadi sempat cemberut, dia sempat sahabat. Sambil senyum terus. Papa mau apa? Mau dari ujung rambut sampai ke aku kasih. Mau makan, minum, yuk. Begitu, bu. Suami insya Allah dijamin ketika kerja pengen cepat pulang, gak akan main-main di sana. Jadi jangan salahkan suami kalau telat-telat pulang. Saya pulang dimarahin suami, dimarahin istri nanti. Nah adalah malam kalau udah ngantuk dia, biar marahnya agak reda. Ya, yakin bu. Jadi jangan salahkan. Misalkan kejadian yang di luar sana yang ada di sosmed dan di media sosial terjadi. Suaminya berbalik ke istri yang lain, berbalik ke wanita yang lain, mungkin itu penyebabnya, bu. Bisa jadi ketika datang ke rumah dimarah-marahin terus, inilah itu, woi kamu cepat cuci, bantuin saya cuci baju sebagai capek di rumah kayak babu aja. Bahaya. Mengeraskan suara aja, bu, pada suami lebih keras daripada suami suaranya. Itu dilaknat sama Allah, bu. Ibu 1x24 jam kecuali minta maaf tidak akan Allah ampuni dosanya dan tidak akan diterima sholat ngaji dan sebagainya, sholatnya, hajinya dan seperti tidak akan diterima kecuali ibu bertaubat kepada suaminya, mohon maaf kembali. Ya, gampang cara tobatnya, bu. Sudah tidur berbaring aja, udah damai, itu sudah merupakan sebagian daripada permohonan maaf sebetulnya. Secara apa? Tidak secara langsung dengan kata-kata ayah aku minta maaf, tidak seperti itu. Tapi bergendengan aja di kasur saling pegang meluk udah termasuk itu kategorinya saling memaafkan. Begitu. Suami, bu, saking tingginya derajatnya anisau aridalu qawamina qawamun ala nisa, bahwa suami pemimpin daripada wanita. Saking tingginya derajat suami, meskipun itu suami dalam keadaan salah di rumah, misalnya suami lupa naruh kunci, kemudian dia marah-marah, udah naruh salah, marah-marah sama ibu. Nah, ada seperti itu, bu? Ada nggak? Ada. Marah-marah, bu, marah-marah sama ibu. Nah, meskipun marah-marah, terus kemudian ibu tahu, bapak kan yang naruh tadi di sini kunci loh. Kenapa marah-marah? Nah, meskipun demikian dia salah, tapi ibu jangan memponis. Bapak salah, menuduh saya lagi, maki-maki saya lagi. Bapak harus minta maaf sama saya. Wah, tidak begitu, bu. Meskipun suami salah, hendaknya kita seorang perempuan, bukan kita tapi ibu-ibu. Hendaknya ibu-ibu itu seorang istri, misalnya salah dia, bapak, aku mohon maaf ya, mungkin aku yang salah. Suami tidak akan ngambek, pasti ya, sambil dilus. Dan bahkan apalagi, misalnya ibu-ibu begini, sebelum kau memaafkanku, tidak akan kupejamkan mata ini menatapmu, kamu sayang.
Itu istri yang soleha. Bisa bu? Memang begitu bu. Di dalam kitab Qurratul Uyun disampaikan, meskipun itu suami salah, tetap istri yang harus minta maaf. Saking harus ta'limnya pada suami. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya Allah ada merintahkan untuk sujud selain Allah, maka perempuan yang pertama aku sujudkan untuk pada suami. Aku perintahkan kata Nabi untuk sujud pada suaminya. Saking harus hormatnya pada suami. Ibu coba dirayu di rumah bapak-bapak suaminya supaya ibu jangan meninggikan egoisnya. Apalagi kalau benar kali ya. Udah salah, apalagi kalau benar ibu habis kayaknya dimaki-maki bapaknya. Ya. Misalnya mantreng datang ke rumah, itu bu, dilus-lus bapaknya. Biasanya nyebutnya bagaimana nyebut ke bapak bu? Ayah, Abel, atau cinta, atau Mayhani? Misalkan Mayhani atau Ayang Beb lah ya. Memang sekarang Ayang Beb ya. Nah, Ayang Beb. Praktekkan ibu, Ayang Beb. Ayang Beb. Setiap hari bu. Kan tidak tahu bu, suami kan lihat ibu misalkan fashionnya kok di rumah amat malam hari saya nggak mau ini nggak jadi. Ketika ke pasar menor sekali gitu. Nah itu aja bu, udah begitu tuh suami tuh, udah ngegerutu begitu tuh, itu udah bintik-bintik dosa begitu. Pakai wangi-wangian aja bu keluar. Itu sebetulnya nggak boleh dicium orang karena itu wangi-wangian mengandung aroma syahwat pada orang lain. Wangi-wangian cantiknya ibu, seksinya ibu untuk suaminya semata bu, ya. Biar suaminya tidak melihat yang joget juga di luar sana, ibu joget aja di kamar, pakai yang seksi, pakai wangi-wangian. Ya Beb, lihat saya lagi joget nih, biar kamu gak lihat di luar sana. Kasih jogetan. Kamu maunya kayak gimana Beb? Mau kayak gimana biar kamu ini menarik? Biar tiap hari ada sensasi gitu. Biar kamu ini betah di rumah. Ibu buat saja. Mungkin di masa muda ibu bisa mendandan dan sebagainya, bisa memperlakukan diri sebagaimana mestinya supaya bisa dinilai oleh seorang lelaki bujang. Nah ibu lakukan di masa sudah berumah tangga bu. Ya, saya yakin bu. Saya yakin suami ibu tuh kalaupun bekerja pengen cepat pulang. Gelisah dia. Aduh istri saya bikin sensasi apa hari ini ya. Saya pengen cepat pulang ini. Udah gelisah dia. Ya. Begitu bu. Saya juga sama bu. Istri saya juga begitu. Kalau mau kondangan menor. Dan ini itu bagaimana saya suka sindir. Itu untuk siapa? Dan seperti itu untuk adik. Dia kan mau jalan bu, mau jalan ke pintu masuk, ke pintu keluar. Tunggu kataku. Itu cantik amat dan untuk siapa? Dia kembali lagi untuk Abi. Nggak jadi dia. Itu ya. Terus kemudian kalau malam hari kita sempat sindir. Masa mau tidur uprut bau gitu kan, nggak terlihat wangi apa kek gitu, ada dandan bibirnya agak dikit berwarna kek. Oh iya, nggak mau gitu. Ya biar indah aja tidurnya, biar nyenyak gitu kan, apa di sampingnya biar seger gitu, bagaimana kan gitu loh. Gitu bu. Jangan sampai Ima ibu jalan-jalan ke pasar, kondangan, terus kemudian dandannya menor sebagainya, bahkan yang tidak dipakai pun dipakai. Apa itu yang dihalis itu? Namanya? Saya nggak tahu. Terus mata juga jadi mata berubah menjadi mata kucing. Apa itu namanya itu? Berarti pakai itu ya. Apalagi softland.
terus matanya yang pendek dipanjang-panjangin bulunya. Ayo amprekan, pulang ke rumah semua diwujudin, belepotin, dicuci mukanya dan sebagainya seperti semula. Suaminya lagi ngopi, liatin. Tadi perasaan cantik banget ya, sekarang kok begitu? Nah, Bu, itu cara itu, Bu. Bisa, Bu? Bisa ya? Hah? Bisa. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Apalah artinya kita ada pengajian kalau kita tidak praktekkan sedikit demi sedikit, Bu. Ya, tidak harus semestinya signifikan, sedikit demi sedikit. Itu, Bu, ya. Terus kalau mau tidur, sebelum tidur, Bu, ada di sini calon ibu-ibu. Ada 1, 2, 3 calon ibu-ibu. Nah, nanti ini dia mungkin ibu-ibu udah terlanjur ya, udah berjalan gitu. Jadi agak ragu untuk memulainya kan. Nah, khusus bagi yang calon ibu-ibu gadis-gadis nih, dimulailah dengan mesra mungkin ya. Mau tidur tapi Bu saya juga kadang malu. Saya pengantin baru dulu, jadi cerita ya seperti ini. Dipraktekkan sama istri saya itu, ditawari. Gitu. Ini kita belak-belakan aja kan ibu-ibu udah ini semua, biar ini bukan Bu, supaya ini mempraktekkan ketika di masa yang akan datang. Saking takdimnya kepada seorang suami. Ditawarin, Bu. Ditawarin segala-galanya. Ditawarin suaminya, jangan dikasih punggung. Ya, apalagi tendang. Apalagi disikut. Ya. Ibu-ibu kalau ada bersikap seperti itu, Bu, laknatullah sampai pagi hari tidak akan Allah ampuni dan dalam keadaan laknatullah, kecuali ibu minta maaf kembali kepada suaminya. Ya. Jadi dimulailah pelan-pelan, jangan sampai tidur pun memberikan punggung atau apalagi nyikut-nyikut dan sebagainya. Pandanglah seorang suami sebelum tidur, berdoalah dengan suami dengan seindah mungkin doanya supaya menjadi anak soleh atau soleha, supaya anak-anak kita di masa depan bisa mendoakan kita pula, bisa mendapatkan ilmu agama yang sebagaimana mestinya, bahwasanya kita nanti mati hanya amal sedekah jariyah, anak yang soleh, apalagi satu lagi ilmu yang bermanfaat. Itu, Bu. Jadi sama suami dan istri rajin-rajin berdoa ketika mau tidur, mau sholat, doakan anak-anak kita semua. Nanti doanya mungkin ada di doa di Ustaz Amir, nanti dikasih doa-doanya, doa untuk supaya anak soleh seperti apa. Begitu. Lanjutin itu. Oh iya. Kita kasih waktu untuk pertanyaan-pertanyaan itu ya. Ini hanya pengenalan aja dulu yang belum kita mendalam untuk pengajian-pengajiannya ya. Nanti kita akan bawa ketika untuk nextnya khusus runtutan dari Alkitabnya untuk pengajian ini supaya kita terstruktur. Ibu-ibu juga nanti bisa hatam dalam kitab tersebut, maka pahalanya juga insya Allah dapat pahala yang luar biasa. Ini hanya pemula saja, pengenalan saja untuk pertama kalinya. Dan kami akan kasih waktu untuk barangkali ibu-ibu akan mengajukan satu pertanyaan atau unek-unek. Monggo. Barangkali mau bertanya silakan. Terima kasih Ustaz yang sudah disampaikan. Mohon mungkin ibu-ibu mau bertanya silakan. Tapi tadi tolong betul-betul dipahami ya. Makanya saya bilang ilmu itu harus benar-benar dicatat, diingat. Takutnya nanti ibu-ibu beranggapan bahwa hanya taat sama suami saja. Tidak seperti itu, konsep agama seperti itu. Jadi tetap kita melaksanakan perintah Allah, itu pertama taat sama Allah, taat sama suami. Selama suami itu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, tapi kalau memang suami seperti itu tetap aja kita
masakin dia, cuci dan punya pakaian begitu. Tetap ya, tugasnya kita di rumah itu tetap seperti biasanya. Jangan karena suami sudah tidak misalnya menafkahi atau apa, kita malah tugas-tugas yang sehari-hari itu kita tidak kerjakan itu. Itu jangan sampai. Mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu, silakan. Ada aktivitas duitnya mungkin di ini dulu, kita fokus ngaji. Silakan. Namanya Kim mau bertanya kayaknya Ustaz. Yang Kim kayaknya mau bertanya. Oh ya, siap. Senyum-senyum dari tadi mau bertanya kan. Iya. Bertanya yang malu-malu. Atau kami yang bertanya? Kalau mau bertanya Ustaz langsung ke yang ibu yang ini. Boleh. Beliau bisa menjawab. Jangan boleh bertanya. Anda sudah paham semua nih. Bertanya. Dengan mengamalkan. Silakan ibu-ibu, ayo. Di luar perkara inilah, mungkin ada perkara lain, silakan di sharingkan. Nah, kalau gitu biar saya bertanya Ustaz ya, maksudnya biar mungkin ibu-ibu dong. Nah, ini kita sharing sama-sama gitu ya. Pertanyaan saya ada yang pertama maksudnya. Ini pertanyaan yang mungkin sudah sering terjadi juga. Ini masih banyak di antara kita yang lupa gitu. Bagaimana seorang istri itu bersikap ketika dia menghadapi cobaan ujian rumah tangga itu bukan hanya dari suaminya saja, tapi dari mertuanya juga. Itu kiat-kiatnya bagaimana Ustaz? Apakah misalnya ya Ustaz ya, dia tinggal sama mertua begitu di rumah, jadi dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, begitu juga dengan mertuanya. Kira-kira tips-tipsnya apa nih Ustaz? Biar bisa dia menjadi orang-orang yang tetap bertahan, tetapi harus ada solusinya begitu. Mungkin Ustaz bisa memberikan jawaban. Silakan. Baik, pertanyaan tadi mungkin memang krusial ya di masyarakat ini. Memang pertanyaan tadi masuk ke ranah-ranah sangat panjang pembaharuannya atau perbaikannya. Yang pertama, bagaimana sikap seorang istri menghadapi istilah kata siksaan tidak ya? Istilah kata dari kemarahan seorang suami dan mertua. Artinya tidak ada support lah ya. Tetapi dia masih bersuami istri. Dalam satu kisah sahabat, istrinya juga sangat cerewet, sangat marah-marah. Hampir-hampir itu istrinya tidak dilanjut rumah tangganya, sampai mengadu ke Rasulullah. Nah, ini istri, tadi suami. Nah, diceritakan dalam kisah bahwa apabila kita menghadapi situasi suaminya yang jahat, istilahnya jahatnya dalam artian tidak sampai membunuh atau tidak, istilahnya marah-marah dan sebagainya, cerewet dan sebagainya, apapun sedikit-sedikit marah-marah, maka pahalanya bagi seorang istri yang sabar itu lebih besar. Jadi ketika suaminya seperti itu, istrinya lawan dengan kesabaran, maka pahalanya akan berlipat-lipat pahala yang telah disampaikan tadi. Begitu juga demikian seorang istrinya cerewet, bangkawarah kalau bahasa kita mah, tahu bangkawarah? Sudah tidak ternilai kemarahannya, ke egoisannya. Sudah tidak ada sopan santunnya lah, silakan begitu. Cerewetnya udah kelewatan, udah amprekan,
ngerti nggak mereka ini? Udah di luar batas lah. Kemudian suaminya sabar, maka pahala suaminya akan lebih besar untuk menghadapi mensabari seorang istrinya tadi yang cerewet, marah-marah dan sebagainya. Lalu bagaimana daripada mertua tadi? Juga sama, fokus kepada seorang suami, bahwa kita dinamakan seorang suami. Kita sementara menghadapi dua situasi ini sabar. Selagi tidak selagi tidak nyampe ke kriminal atau melukai atau merusak jiwa raga kita. Kalau sampai merusak jiwa raga kita, tidak, di dalam akad nikah itu kan ada bahwa ada aturan-aturan yang perlu diadili, dan hukum negara pun juga sama. Ada pasalnya, KDRT, ya kan? Kita adukan. Tapi sebelum kita adukan, berkomunikasi dengan jelas tempat atau RT atau ustaz, panggil ke rumah, acara mungkin solusinya pelan-pelannya, seping-sepingnya atau acara tahlilan diundang, atau acara pengajian yang tadi, gitu kan? Itu bentuk strategi untuk supaya dapat hidayah, undang mertuanya, terus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Hidayah itu macam-macam, Bu. Ada misalkan suami mertua seperti itu yang tadi dipertanyakan, kita perlakukan balas dengan kebaikan, dengan santun dan sebagainya. Bisa jadi dapat hidayah dia, bisa jadi lama-lama akan meleleh. Api disiram air seperti itu. Lama-lama dia akan mendapatkan hidayah, kemudian berpikir, wah selama ini saya selalu marah-marah dia terus, selalu maki-maki dia terus, ternyata dia orang yang baik dan tidak yang saya duga. Akan sadar dengan sendirinya, dengan seiringnya waktu usia, insya Allah, sambil kita doakan. Ada satu kisah, Bu, seorang suami mungkin dulu mabok sebagainya, pulang marah-marah, sampai istrinya yang solehah ini dikerjainnya apa? Kunci yang penyimpan emas atau uang dilempar ke sumur yang timba itu. Sumur apa namanya? Yang lubang dalam? Sumur timba. Kita ini namanya sumur timba. Itu kunci dilempar sama suaminya yang bangkawaran, yang apa ya? Bangkawaran. Yang tidak mengikuti taat kepada Allah. Dia pulang mabok, sempoyongan sebagainya, main judi dan sebagainya. Pulang terus demikian, seperti terus pulang ke rumah dan jahat sama istrinya. Istrinya itu solehah banget, mendoakan terus. Kemudian sampai suaminya saking kesalnya dan si istri tidak pernah marah, dia mencoba untuk dikerjain, dilemparkan kunci itu ke sumur timba. Lalu istrinya mencoba, wahai istriku, aku hari ini minta tolong, coba kamu ambilkan uang yang kita simpan itu di lemari. Aku mau minta sekarang. Bermaksud si suami ini ngerjain dia. Jadi kan nantinya gak bisa dibuka itu kunci kan, karena hilang. Nanti supaya dia membuat masalah, supaya ada masalah si suami ngomelin dia, gitu. Supaya ada masalah. Karena ini si istri ini selalu gak bikin dia marah, selalu baik terus meskipun dia pulang sempoyongan sebagai mabuk dan marah-marah, dia tidak pernah marah. Begitu diminta sama suami, minta dibuka dan kunci itu sudah dibuang ke sumur, maka istrinya dengan senang hati, baik suamiku, aku akan ambil perhiasan itu yang suami minta tadi. Begitu dia mau ambil, mungkin suaminya kena nih dia pasti nggak bisa ambil kalau udah saya kerjain. Begitu dia mau ambil, karena istrinya soleh, setiap aktivitas membaca bismillah. Mau minum kopi bismillah, mau nyuci bismillah, mau pakai baju bismillah, mau pakai sifat yang panjang bismillah, mau pakai bulu alis yang mata bismillah, apalagi mau pakai anting di hidung bismillah, apapun yang dilakukan bismillah. Apalagi makan, apalagi tidur dengan suami, baca bismillah, buka pintu bismillah. Jadi saking solehnya, dia begitu mau buka itu, mau dibuka itu yang pintu tadi, yang lemari yang dikunci,
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah mengutus malaikat. Malaikat, siap. Maka malaikat, tolong itu wanita yang solehah itu, dia dikerjain oleh suaminya, dilemparkan kunci ke dalam timah, kamu tolong ambil secepat kilat, berikan kepada si istri itu, karena dia akan dikerjain oleh suaminya. Siap Gusti, set. Malaikat datang, ambil, spread, sekilas mungkin. Lalu pintu itu dan kunci itu ada dan bisa dibuka. Diberikan kepada suaminya itu, suaminya tercengang. Dari situ suaminya insaf, tobat, dan tak berdaya. Itulah salah satu kesabaran, doa, sehingga mendapat hidayah. Dengan balasan yang baik, tetap dibalas dengan baik, berdoa, dan terus layani dengan kesabaran. Untuk pertanyaan tadi, insya Allah endingnya mendapat hidayah. Suaminya kaget. Ya Allah, ya Rabbi, kata suaminya, ternyata istriku ini istri yang luar biasa dan soleh, bukan istri yang sembarangan. Bahkan aku tadi kerjain dia ke dalam sumur itu kunci, kok bisa langsung diambil dan buka tanpa masalah, tanpa diminta bantuan ke saya. Di situ aneh, karena itu berkahnya kesolehan seorang istri. Allah langsung yang menolongnya. Jadi kesimpulannya adalah pertanyaan tadi, kita tetap bersabar, berdoa, berupaya untuk cari cara dengan cara membahas yang baik-baik. Begitu Ustaz, kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Kurang dari saya seperti itu jawabannya. Mungkin kalau belum puas bisa di pertanyaan yang besar-besar dari samping sekitar saya. Ada lagi Bu? Silakan. Monggo. Ibu, ada lagi waktu masih sedikit lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustaz, nama saya Ibu Nur. Nah, tadi kan Ustaz bilang kalau untuk perempuan itu gampang kalau jadi perempuan. Cuma ada dua hal, satu takwa kepada Allah dan dua taat kepada suami. Jadi saya mau sedikit bercerita. Awalnya kan Ustaz bilang taat kepada suami itu berarti kalau kita sudah taat kepada suami, berarti kita dengan kalau suami sudah membantu untuk menjaga anak, masak, itu yang kita lakukan. Itu kan bentuk taat kepada suami. Tapi sekarang pengalaman saya pribadi, Ustaz, saya dari tahun 2017 menikah sampai saat ini 2025 saya itu tidak dikasih kerja sama sekali sama suami saya. Tidak boleh kerja apapun, cukup sholat itu. Tapi sama orang-orang terdekat dalam tanda kutip, Ustaz tahu orang terdekat itu golongannya berarti yang mana-mana saja. Mereka selalu bilang, kamu tuh dosa besar karena tidak bantu suami untuk kerja, untuk masak, untuk segala macam. Tapi saya sendiri dilarang sama suami untuk kerja. Katanya, kamu gak usah kerja, cukup sholat saja. Nanti semuanya saya kerja. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Itu Ustaz, hubungan apakah saya berdosa sebagai seorang istri tidak kerja pekerjaan rumah? Itu aja Bu. Masya Allah. Ini yang baru saya temukan sepanjang umur hidup saya. Ibu perempuan yang beruntung. Ibu telah dikerjakan oleh seorang suaminya. Yang seperti saya katakan tadi, sampai dengan semua kewajiban itu seorang suami Bu. Mau ke pasar, mau nyuci, terus anak masak, makan, sebagainya itu suami sebetulnya. Tugas seorang suami. Sampai sini? Nah, adapun seorang suami yang punya kewenangan, misalkan seorang suami itu kan raja Bu ya. Istriku kau jangan kerja, karena ini kewajiban saya. Kecuali saya minta tolong, dan itu baru sebagai taat kepada saya. Raja kan, kamu saya akan cari pembantu untuk melaksanakan rumah tangga kita, untuk masak, nyuci dan sebagainya. Itu bonus buat ibu. Ibu cukup mengikuti perintah suami ibu. Kalau kata suami, kamu jangan kerja, ya sudah taat. Itu termasuk taat. Termasuk taat. Bahkan puasa sunnah pun Bu, sholat sekalipun, kalau kata suami kamu jangan sholat dulu. Misalkan ada waktu zuhur kan panjang, atau isya.
Isa kan bisa jam 10 misalkan. Suami misalkan maaf ada hajat ke ibu. Tetap jangan sholat dulu. Aku rindu gitu. Kalau ibu maksa sholat, ini kan wajib sholat. Sholat itu tidak diterima. Turut itu suami ibu. Itu sebagian taat kepada suami. Puasa pun begitu demikian. Puasa pun. Saya lagi puasa nih. Ibu mestinya kalau puasa suatu izin pada suami. Wahai suamiku, aku mau puasa, boleh kan? Oh iya silakan. Semua dari suami ibu. Jadi kalau ibu itu tidak termasuk durhaka bu, insya Allah. Kalau suami ibu yang memerintahkan langsung. Kecuali suami ibu, tolong ya, Beb, aku kan kerja, cuci baju, masak, nggak perlu pijitin. Nah itu ibu kata suami itu dituruti, taati, maka pahalanya luar biasa begitu. Selembar kain pun dicuci sama ibu, pakaian suami itu pahalanya beribu-ribu ibadah ibu ketimbang sholat sunnah. Saking besar taat pahala pada suami. Bukan berarti kita mengabaikan sholat sunnah, perintah Rasulullah, sholat wajib. Bukan berarti untuk mengabaikan, tapi ini sebagai gambaran taat kepada seorang suami. Maaf, saya bertanya ibu, mungkin ibu ada ibu rumah tangga jadi ibu pembantu di rumah gitu, atau Tidak. Saya rumah tangga, tidak punya pembantu. oh tidak punya pembantu, tapi oh jadi iya luar biasa. Ibu perlu disyukurinnya itu, disyukurin bu. Itu suami itu mengerti, pengertian namanya. Ya, udah mengerti keadaan ibu, juga memuliakan seorang perempuan. Memang harus begitu. Kalau mampu suaminya nggak sibuk, memang harus seperti itu. Lumayan. Ya, mungkin ada segitu dari saya bu jawabannya. Kalau misalkan ada yang masih mau disampaikan, silakan, masih ada waktu. Terima kasih bu. Masih ada? Tadi sudah mungkin masalah puasa atau sebagainya. Ada. Yang kuning dulu.